Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan mata kuliah metode numerik tentang initial value problem untuk persamaan diferensial biasa numerik. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Dorino Baharson dengan NIM yang tertera, Noval Arik Dwi Kurnia dengan NIM yang tertera, Ananda Rizky Pratama dengan NIM yang tertera, Firdian Rahmawan dengan NIM yang tertera, dan saya sendiri Kamal Arik dengan NIM yang tertera. Jadi next. Uh, Untuk pertama, ada dasar teori initial value problem. Initial value problem ini dalam kalkulus multivariabel, initial value problem atau IVP adalah persamaan diferensial biasa dengan kondisi awal yang menentukan nilai fungsi yang tidak diketahui pada titik tertentu dalam domain. Initial value problems memberikan nilai f x0, di mana x0 biasanya bernilai 0, meski tidak diharuskan. Nilai awal ini memberikan informasi yang cukup untuk menyelesaikan persamaan dan menemukan nilai aktual dari fx untuk sejumlah nilai x. Selanjutnya dijelaskan oleh Dorino Baharson. Oke, bagian selanjutnya adalah terkait metode Taylor dalam initial value problem. Pertama, metode Taylor yaitu mempunyai penerapan umum. Metode Taylor merupakan metode baku sebagai pembanding akurasi dari metode lainnya. Dapat dirancang untuk memperoleh hampiran dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Metode Dirac-Taylor adalah metode yang umum untuk menurunkan rumus solusi persamaan diferensial biasa. Boleh di next? Oke, jadi ini metode Taylor order N, yaitu YK plus 1 sama dengan YK plus D1 dikali H ditambah D2 dikali H2 kuadrat per 2 faktorial sampai DN dikali HN per N faktorial. Dengan DJ sama dengan Y pangkat J dikali TK untuk J sama dengan 1, 2 sampai N pada tiap langkah, K sama dengan 1, 2 sampai M-1. Boleh di next. Selanjutnya ada contoh soal, yaitu diketahui persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan setengah x min setengah y, di mana y 0 sama dengan 1. Tentukan y 0,5 dengan metode Dirac-Taylor h sama dengan 0,25. Berikut penyelesaiannya, x0 sama dengan, yaitu y0 sama dengan 1, x1 sama dengan 0,25, yaitu yang dicari y1. Selanjutnya kita menggunakan yx1 sama dengan yx0 ditambah h y aksen x0 ditambah h kuadrat per 2 dikali yn kali x0 ditambah h pangkat 3 per 6 dikali ym dikali y pangkat m dikali x0 sehingga h pangkat n per n faktorial dikali yn ditambah x0. Misal kita hanya menghitung y x1 sampai suku orde keempat saja, yaitu kita cari turunan pertamanya y aksen x sama dengan setengah x per setengah y. Selanjutnya kita turunan keduanya itu y double aksen x sama dengan d per dx diturunkan dari turunan pertamanya yaitu setengah x min setengah y, sehingga kita memperoleh setengah min seperempat x plus seperempat y. Selanjutnya uh, kita akan menurunkannya lagi karena kita sampai keempat. Ini yang ketiga yaitu y triple aksen x turunan dari d per dx dari setengah min seperempat x plus seperempat y, sehingga kita memperoleh hasil min seperempat plus x per 8 min y per 8. Selanjutnya kita akan mencari turunan keempat dari yx, yaitu dengan menurunkan turunan ketiga sehingga mendapatkan nilai 1/8 min x per 16 plus y per 16. Boleh di next. Sehingga y x1 sama dengan 1 ditambah 0,25 dikali min setengah ditambah 0,25 kuadrat per 2 dikali 3 per 4 ditambah 0,25 pangkat 3 per 6 dikali min 3 per 8 ditambah 0,25 pangkat 4 per 24 dikali 3 per 16 dan menghasilkan 0,8974915.
Selanjutnya adalah X2 yaitu 0,5 dan mencari Y2-nya. Selanjutnya YX2 kita menggunakan YX2 sama dengan YX1 ditambah H Y aksen X1 ditambah H2 kuadrat per 2 dikali Y double aksen X1 ditambah H pangkat 3 per 6 dikali dengan Y turunan ketiga X1 ditambah hingga HN per N faktorial dikali Y pangkat N kali X1 sehingga diperoleh YX1 sama dengan 0,8974915, Y aksen X1 sama dengan minus 0,3237458, Y turunan kedua X1 dapat 0,66187229, Y turunan ketiga X1 yaitu minus 0,33096634, dan Y turunan keempat X1 yaitu 0,165482 sehingga Y2 sama dengan diperoleh dengan menggunakan rumus yang sebelumnya yaitu 0,8364037. Jadi perkiraan dari metode Taylor Y 0,5 adalah 0,8364037 jika dibandingkan dengan solusi sejati yaitu Y 0,5 itu 0,8364023. Jadi sekian dari metode Taylor, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya ada metode Euler. Metode Euler merupakan metode paling sederhana yang diturunkan dari deret Taylor. Sehingga penggunaan metode ini terbatas karena kesalahan yang diperoleh merupakan akumulasi dari setiap proses perhitungannya. Oleh karena itu, metode Euler akan menghasilkan kesalahan atau galat yang lebih besar. Metode Euler sering menjadi dasar untuk membangun metode yang lebih kompleks, misalnya metode prediktor-korektor. Next. Selanjutnya, metode Euler merupakan metode yang paling sederhana untuk mengintegrasikan PDB orde 1 secara numerik dengan persamaan umum yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus delta X F dalam kurung XI, Y1 atau juga YI plus 1 sama dengan YI plus H kali F dalam kurung XI, YI dengan delta X sama dengan H untuk menyatakan lebar langkah dengan perhitungan error yaitu Y eksak min Y taksiran per Y eksak kali 100%. Next. Selanjutnya ada contoh soal. Selesaikan persamaan di bawah ini, dy per dx sama dengan f x y sama dengan min 2x pangkat 3 plus 12x kuadrat min 20x plus 8,5 dengan y0 sama dengan 1. Dari x0 sampai x sama dengan 4 dengan panjang langkah dx sama dengan 0,5 dan delta x sama dengan 0,25. Untuk penyelesaian eksak dari persamaan di atas yaitu y sama dengan min 0,54 x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 10x kuadrat plus 8,5x plus 1. Penyelesaian numerik dilakukan secara bertahap pada beberapa titik yang berurutan dengan menggunakan persamaan 8,6. Dihitung nilai YI plus 1 yang berjarak delta X sama dengan 0,5 dari titik awal yaitu X sama dengan 0. Untuk I sama dengan 0 maka persamaan 8,6 menjadi Y1 sama dengan Y0 Fx0 Y0 delta X. Next. Penyelesaian selanjutnya dari kondisi awal pada X sama dengan 0, nilai fungsi Y0 sama dengan 1, sehingga Y 0,5 sama dengan Y0 plus F dalam kurung 0,1 dikali 0,5. Dengan kemiringan garis di titik X0, Y0 adalah dy per dx sama dengan F dalam kurung 0,1 sama dengan min 2 0 pangkat 3 tambah 12 0 pangkat 2 min 20 kali 0 tambah 8,5 sama dengan 8,5 sehingga Y 0,5 sama dengan 1 plus 8,5 dikali 0,5 sama dengan 5,25.
untuk penyelesaian nilai eksak pada titik X sama dengan 0,5 adalah Y 0,5 sama dengan min 0,5 dikalikan 0,5 pangkat 4 tambah 4 dikalikan 0,5 pangkat 3 dikurang 10 dikali 0,5 pangkat 2 tambah 8,5 dikali 0,5 tambah 1 dengan hasil 3,21875. Jadi untuk kesalahan dengan metode Euler adalah 3,21875 dikurang 5,25 per 3,21875 dikali 100%, sehingga hasilnya min 63,1%. Sekian dari metode Euler. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang metode Runge-Kutta orde 2, orde 3, dan orde 4. Oke, pertama untuk orde 2. Bentuk umumnya yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus setengah dikali dalam kurung K1 plus K2 dikali delta X. Dengan K1 sama dengan FXI, YI, dan K2 sama dengan FXI plus delta X, YI plus delta X K1. Untuk program Python-nya akan seperti ini. Misalnya ada fungsi 0,1,5 X kuadrat min 10X plus 8. Nah, dengan batas bawah X 0 sama dengan 0 dan X1 sama dengan 3 atau B ini, B sama dengan 3. Dengan Y0 sama dengan 1, dengan delta X sama dengan 0,5. Maka kita menggunakan rumus yang tadi, K1 sama dengan FXI-Y1. Di sini K1 sama dengan fungsi, kita panggil fungsi ini A-nya X1, Y. Kemudian untuk K2-nya adalah fungsi X1 plus delta, jadi A plus delta, Y plus delta kali K1. Kemudian untuk YI-nya atau di sini YI plus 1 itu sama dengan Y plus setengah dikali dalam kurung K1 plus K2 dikali delta. Dan menghasilkan returnnya YI. Kemudian kita panggil print Runge KT2. Di sini didapatkan hasil 3,84375. Kemudian kita masuk ke Runge KT orde 3. Orde 3 ini mempunyai bentuk umum yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6 dikali dalam kurung K1 plus 4K2 plus K3 dikali DX. Dengan K1 sama dengan FXI-YI, K2 sama dengan FXI plus setengah delta X, YI plus setengah delta X K1, dan K3 sama dengan X1 plus delta X, Y1 plus delta X K1 di plus 2 delta X K2. Nah, misalnya kan ada contoh soal, selesaikan persamaan diferensial berikut dengan metode Runge-Kutta orde 3. Di sini diketahui FXY sama dengan 1,5X kuadrat min 10X plus 8 dengan Y0 sama dengan 1. Dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan 3 dengan panjang langkah delta X sama dengan 0,5. Pertama kita menghitung K1, K2, dan K3. Nah, dengan K1 kita masukkan ke dalam rumus ini. Dari ini X1 maka didapatkan X1 XI sama dengan 0 ini. Dimasukkan ke dalam fungsi ini. Jadi 1,50 kuadrat plus 10 kali 0 plus 8 didapatkan hasil 8. Kemudian K2 bisa dilihat di sini XI plus setengah delta X. Delta X-nya 0,5 maka setengahnya adalah 0,25. Kita masukkan di persamaan yang ini juga. 1,5 min 0,25 kuadrat min 10 kali min 0,25 plus 8 didapatkan hasil 5,5938. Dan K3 itu rumusnya Fx1 plus delta X. Ini didapatkan maka X1-nya 0, batas bawahnya tadi, delta X-nya 0,5, maka nilainya adalah 0,5, dimasukkan ke
persamaan ini juga. Jadi 1,5 dikali setengah kuadrat min 10 ini didapatkan hasil 3,375. Nah, dengan menggunakan persamaan yang sudah didapatkan tadi, dihitung nilai YX seperti rumus ini. YI sama dengan 1 plus 1/6 dikali 8 plus 4 kali K2, K2-nya 5,5938 plus K3-nya 3,375 dikali delta X-nya 0,5. Didapatkanlah hasil 3,8125. Nah, tadi kan X bawahnya 0 dan X atasnya 3. Dengan delta X atau intervalnya setengah. Maka didapatkanlah tabel yaitu untuk ini X bawahnya setengah, 1, 1,5, 2, 25, dan 3. Dengan menggunakan nilai eksak tadi, persamaan tadi mempunyai nilai eksak yaitu 3,8125. Dan metode dengan orde 3 tadi yang kita gunakan juga mendapatkan hasil 3,825. Maka errornya adalah 0%. Oke. Untuk program Python-nya, di sini kita masukkan fungsinya 1,5 X kuadrat min 10 X plus 8. Ini A-nya itu batas bawahnya tadi 0. Ini B-nya batas atasnya 3. Ini Y0-nya tadi sama dengan 1. K1 fungsinya seperti rumus A. K2-nya A plus setengah delta. K3 sama dengan fungsi A plus delta. Nah, setelah dimasukkan Y1 sama dengan Y 1/6 dikali K1 plus 4K2 plus K3 dikali delta mereturn Y ini. Berinya runge KT3-nya kita masukkan deltanya setengah. Maka didapatkan hasil 3,8125. Ini untuk delta dari 0, setengah hingga 3. Untuk 0 dapat hasil 1. Nah, ini hasil yang didapatkan ini sama dengan tabel yang didapatkan ini. Oke, kemudian untuk metode Runge-Kutta orde 4 hampir mirip, tapi metode Runge-Kutta ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi dari orde 3. Untuk bentuk umumnya yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6 dikali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus 2K4 dikali delta X. Dengan K1-nya itu F XI, YI, K2-nya F XI plus setengah delta X, YI plus setengah delta X K1, K3 sama dengan F X1 plus setengah delta X. Jadi K2 dan K3 ini X-nya sama. Kemudian Y-nya Y1 plus setengah delta X K2. Jadi kalau yang K2 mengambil K1, yang K3 mengambil K2, dan K4-nya F XI plus delta X, Y1 plus delta X K3. K4-nya mengambil dari K3. Kemudian untuk program Python-nya, seperti tadi fungsinya kita tulis di sini. Batas atas, batas bawahnya masih sama. X0 sampai 3, Y0-nya sama dengan 1. Di sini fungsi K1A, K2 A plus setengah delta, K3 A plus setengah delta, K4 A plus delta. Kemudian YI sama dengan Y plus 1/6 dikali K1 plus 2K2 plus 2K3 plus K4 delta. Return print Runge KT4 dengan delta 0,5. Dapat 3,8125 juga. Hasilnya ini sama dengan yang tadi. Oke, lanjut. Lalu di sini ada metode Runge-Kutta-Fehlberg. Metode Runge-Kutta-Fehlberg termasuk ke dalam keluarga metode Runge-Kutta orde 4, namun memiliki ketelitian sampai orde ke-5. Ketelitian yang tinggi ini dimungkinkan karena metode RKF45 memiliki 6 konstanta perhitungan yang berperan untuk memperbarui sampai orde 5. Next. Lalu metode Runge-Kutta-Fehlberg pertama kali diperkenalkan oleh E. Fehlberg pada tahun 1970. Rumus umum metode Runge-Kutta-Fehlberg sebagai berikut. YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah 16/135 konstanta 1 ditambah
6.656 per 12.825 dikali konstanta 3 ditambah 28.561 per 56.430 dikali konstanta 4. Lalu dikurang 9 per 50 dikali konstanta 5 ditambah 2 per 55 dikali konstanta 6. Dengan konstanta satunya diubah menjadi delta X dikali F buka kurung XI, YI. Lalu yang konstanta 2 sama dengan delta X dikali F buka kurung XI ditambah 1/4 dikali delta X, YI ditambah 1/4 kali konstanta 1. Lalu yang konstanta 3 sama dengan delta X dikali F buka kurung XI ditambah 3/8 delta X, YI ditambah 3/32 dikali konstanta 1 ditambah 9/32 dikali konstanta 2. Yang konstanta 4-nya memiliki rumus delta X dikali F buka kurung XI ditambah 12/13 dikali delta X, YI ditambah 19/32 per 2197 dikali konstanta 1 dikurang 7200 per 2197 dikali konstanta 2 ditambah 7296 per 2197 dikali konstanta 3. Lalu konstanta 5-nya diubah menjadi delta X dikali F buka kurung XI ditambah delta X, YI ditambah 439 per 216 dikali konstanta 1 dikurang 8 dikali konstanta 2 ditambah 3680 per 513 dikali konstanta 3 dikurang 845 per 4104 dikali konstanta 4. Konstanta 6-nya dapat diubah jadi delta X dikali F buka kurung XI ditambah 1/2 dikali delta X, YI dikurang 8/27 dikali konstanta 1 ditambah 2 dikali konstanta 2 dikurang 3544 per 2565 dikali konstanta 3 lalu ditambah 1859 per 4104 dikali konstanta 4 dikurang 11/40 dikali konstanta 5. Next. Lalu di sini ada contoh soalnya, yaitu dz per dx ditambah buka kurung 1 dikurang n, tutup kurung dikali a, dikali x, dikali z, sama dengan buka kurung 1 minus n, tutup kurung dikali b, dikali x. Yaitu membentuk fungsi f dikali xi, zi, dengan i yang bernilai 0, 1, 2, sampai dengan h. Karena f buka kurung X I sama ZI-nya sama dengan DZI per DXI, maka dari persamaan 5 dapat dibentuk fungsi sebagai berikut. F buka kurung XI, ZI sama dengan 1 min N tutup kurung dikali B XI minus A dikali XI dikali ZI. Lalu jawabannya dengan mensubstitusikan persamaan yang seperti di atas tadi ke dalam sistem persamaan yang sebelumnya disebutin. Jadi hasilnya bakalan jadi seperti ini. Next. Jadi akan diperoleh nilai KJ dengan metode Runge-Kutta-Felberg sebagai berikut. Yang pertama, konstanta satunya bakal diubah jadi yang seperti ini sampai dengan konstanta 6 dan akan menghasilkan seperti yang tabel di bawah ini. Dan jika delta X-nya diubah menjadi 0,025 juga bakalan berubah, beda sama yang delta X sama dengan 0,05 juga sama delta X 0,1. Sekian dari penjelasan Runge-Kutta-Felberg. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.